Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Harman Prayogi selaku dosen mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi Program Studi S1 Sains Data. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desa Putri dengan NIM 24031554190 beserta teman saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Raihana Wardah dengan NIM 24031554162. Kami dari kelas 2024B. Di sini kami sudah membuat skrip konfigurasi Docker Compose.yml, instruktur virtual yang menggunakan platform Docker yang menghubungkan 4 server. Kami menggunakan frontend, backend, MySQL, dan juga PHP MyAdmin. Kami memilih versi 3,8 dengan nama Axo_Desi Wardah. Yang pertama yaitu service frontend. Frontend ini menangani antarmuka pengguna UI berbasis web. Konteks itu directory build adalah ./frontend. Dockerfile menggunakan file Dockerfile dalam directory frontend. Lalu ports memetakan port 80 dalam kontainer ke port 8080 di mesin host. Lalu volume mount directory lokal ./frontend ke dalam kontainer sebagai read only pada path. Lalu /nginx.conf bla 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 menggunakan konfigurasi nginx yang disediakan pada file nginx.conf. Lalu network bergabung dengan jaringan app network. Lalu backend, layanan ini menangani logika backend dan pemrosesan server. Konteks directory build adalah ./backend. Dockerfile dalam directory backend. Lalu ports memetakan port 80 dalam kontainer ke port 8082 di mesin host. Lalu volume mount directory lokal ./backend ke dalam kontainer pada path/var/www/html. Lalu yang bawah menggunakan konfigurasi PHP khusus dari file php.ini. Network bergabung dengan jaringan app network. Lalu depends_on menentukan bahwa layanan ini membutuhkan MySQL untuk berjalan terlebih dahulu. Lalu server selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Di sini saya akan menjelaskan service mengenai tentang MySQL. Di sini ada image MySQL latest. Nah, di sini kami menggunakan container name dengan MySQL. Nah, nanti setiap kontainer akan direstart secara otomatis. Di sini ada environment, yaitu variabel pada MySQL. Di sini ada MySQL root password, kami menamakannya dengan Wardah Desi. Setelah itu ada MySQL database. Database-nya nanti akan bernama Dancer. Setelah itu MySQL user, yaitu Wardah Desi. MySQL passwordnya juga Wardah Desi. Di sini kami menyamakan agar memudahkan kita dalam menginput nantinya. Di sini ada ports, yaitu alamat yang telah dijelaskan tadi. Di sini menggunakan alamat 3309 dan ke kontainer ke port 3306. Di sini ada volume. Ini MySQL data varlib MySQL, yaitu menyimpan data pada volume MySQL data ini. Terus di sini ada config, source dan targetnya, my custom config, etc MySQL config custom. Setelah itu network disamakan dengan yang atas karena nanti karena ini servernya akan saling berhubungan seperti itu. Di sini kami menggunakan PH MyAdmin. Nah, PH MyAdmin ini image-nya itu PHP MyAdmin dengan ports alamatnya 8081 ke port 80. Environment PMA host MySQL. Di sini ada MySQL yang menghubungkan dengan yang sebelumnya, server sebelumnya. Jadi di sini environment ini konfigurasi tentang PHP MyAdmin yang nantinya
membutuhkan passwordnya. Nah, di bagian MySQL, Wardah Desi. Setelah itu ada depends on, menentukan MySQL jalan terlebih dahulu. Setelah itu ada networknya, yaitu jaringannya, yaitu sama tentang AP network. Dan di sini ada top level yang kami tetapkan, yaitu tentang volume. MySQL datanya digunakan untuk menyimpan data MySQL agar tetap berjalan meskipun kontainer ini dihentikan atau dihapus. Setelah itu ada config. Di sini menggunakan konfigurasi file tambahan, ada MySQL custom CNF. Setelah itu ada network. Di sini yang akan menghubungkan semua server yang di atas. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankannya. Terminal, kita ketik dulu cd titik space tab. Sini akan bagian backend, terus baru kita docker compose. Sini akan menjalankan. Kita juga sudah menyalakan docker compose-nya ya, membuka dockernya, aplikasi docker, terus kita cek ke docker apakah sudah berjalan. Oke, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertama kita buka front end untuk menjalankan apa yang telah kita buat. Dan inilah tampilan yang telah kita buat. Lalu kita inputkan apa yang diminta. Lalu kita submit. Ini berarti data sudah sukses untuk tersimpan. Lalu kita bisa cek di PHP MyAdmin. Untuk mengecek di PHP MyAdmin, kita perlu login terlebih dahulu. Username dan password ini adalah yang telah kita inputkan yang sebelumnya di dockercompose.yml. Lalu kita login. Untuk melihat data yang telah tersimpan, kita buka di Dancer, lalu user. Lalu bisa kita lihat data yang telah kita inputkan tadi telah tersimpan di bagian bawah. Nah, pada tadi kita sudah melihat ada bagian yang ketika kita membuka front end itu akan menampilkan website yang telah kita buat. Nah, di sini kita perlu menyeting di VS Code yang terhubung dengan Docker Compose YAML-nya dalam satu folder. Di sini kami menggunakan folder WASP project. Di sini ada backend yang sesuai dengan servernya tadi, ada front end yang isinya itu tentang cara kita menyeting tadi. Habis itu ada Docker Compose YAML-nya tadi. Di sini kita ada lang-n. Ini adalah judul yang telah tadi, Dance Club Registration. Habis itu ini kita atur tata letaknya, karena jika kita tidak mengaturnya nanti itu hasilnya akan tidak sesuai di center, jadi dia pasti akan ke kiri. Jadi kita harus menyeting sesuai yang kita mau. Di sini kita membuat data tentang penerimaan member dance yang cukup menambahkan nama, nomor telepon, dan juga universitasnya. Selesai. Terus setelah itu ada docker file. Ini yang membuat terhubung ke dalam docker file kita. Karena sudah selesai, kita jangan lupa untuk docker compose down. Kenapa? Karena nantinya Docker Compose ini akan terus terhubung dengan Docker, aplikasi Dockernya. Jadi kita harus Docker Compose down-nya dulu. Sudah selesai, maka dia tidak akan terhubung dengan Docker lagi. Baik, itulah tadi Video pengerjaan demo WASP kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.